Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Hendra di channel Hendra Satra. Oke, di video kali ini saya akan bahas mengenai slip setoran atau bukti setoran BCA. Sebelum mulai, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu supaya nggak ketinggalan video-video terbaru mengenai bakti BCA. Kalau sudah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Sebelum kita bahas mengenai kelengkapan slipnya, kita bahas dulu slip setoran ini digunakan untuk apa aja sih. Yang pertama itu adalah setoran simpanan rupiah. Yang kedua itu untuk setoran virtual account. Yang ketiga bisa untuk setoran open payment. Yang keempat itu untuk setoran kartu kredit. Dari setoran-setoran tadi ada beberapa setoran yang dikenakan biaya. Yang dikenakan biaya ini jika setorannya itu yang pertama rekening tujuannya luar kota jika transaksinya di teller. Yang kedua nasabahnya minta input berita, itu dikenakan biaya juga. Untuk dua hal ini kena biayanya kalau nggak salah ya, update terbaru sekarang tanggal 18 Agustus itu biayanya 2.000. Waktu saya kemarin masih menjadi teller itu sekitar 2016 sampai 2019 itu biayanya 5.000. Jadi update sekarang per 18 Agustus itu sudah jadi 2.000 rupiah. Terus pembayaran kartu kredit itu kena biaya 5.000. Virtual account juga kena biaya 5.000. Tapi virtual account ini tidak semua dikenakan biaya. Ada beberapa yang kena biaya, ada yang tidak. Itu mungkin tergantung ada kerjasama dengan BCA atau tidaknya. Sekarang kita udah tahu nih slip setoran ini digunakan untuk apa aja. Sekarang saya mau kasih contoh transaksi yang dikenakan biaya tadi seperti apa. Oke, contoh pertama, nasabah A transaksi di Pekanbaru. Rekening tujuannya dalam kota. Tapi nasabah ini minta input berita. Nah, itu salah satu yang dikenakan biaya. Terus contoh yang kedua adalah transaksinya di Pekanbaru. Terus rekening tujuannya luar kota. Nasabah tidak ingin input berita. Itu tetap dikenakan biaya karena syaratnya tadi kan dikenakan biaya adalah dengan berita satu, kalau rekening tujuannya luar kota. Jadi itu juga dikenakan biaya. Nah, bagaimana kalau case-nya seperti ini? Nasabah A transaksi di Pekanbaru, rekening tujuannya luar kota, plus nasabahnya juga mau input berita. Apakah ini dikenakan double biaya? Jawabannya adalah tidak. Jadi nasabah ini yang melakukan transaksi di Pekanbaru di teller, rekening tujuannya luar kota dan minta input berita, tetap dikenakan satu kali biaya yaitu 2.000. Oke, sekarang kalian udah mengerti ya transaksi seperti apa yang dikenakan biaya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai pengecekan kelengkapan slip setoran. Pengecekan slip setoran ini nggak hanya untuk teller aja, untuk nasabah juga bisa. Jadi supaya nasabah tahu pengisian yang benar itu seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan teller ataupun nasabah adalah tang nona nobita, yaitu adalah tanggal, nomor rekening, nama penerima, nominal, terbilang, dan tanda tangan. Jadi ada 6. Tang nona nobita. Selain dari tang nona nobita tadi, ada plusnya juga, itu data penyetor tetap diisi. Data penyetor ini diisi dengan data KTP atau SIM atau paspor bagi mereka penyetor yang tidak memiliki rekening BCA. Kalau penyetor yang memiliki rekening BCA, kalian bisa isi dengan nomor rekening BCA kalian sendiri. Oke, ini contoh pertama, setoran tunai biasa dalam kota yang penyetor juga adalah seorang pemilik rekening itu sendiri. Jadi penerima dan pengirim orang yang sama. Contohnya seperti ini. Yang kedua adalah setoran biasa dalam kota, setoran tunai dalam kota. Penyetor dan penerimanya itu beda orang. Kalau seandainya penyetor tidak memiliki rekening BCA, maka data yang harus diinput adalah nama, alamat, nomor telepon, nomor KTP, atau SIM atau paspor juga boleh. Tapi kalau penyetornya memiliki rekening BCA, kalian tinggal isi nama, alamat, nomor telepon sama nomor rekening BCA. Nah, tadi adalah contoh slip setoran yang tidak kena biaya, setoran biasa. Lanjut ke contoh yang kena biaya. Kembali kita ingat, syarat untuk dikenakan biaya adalah pertama, transaksi di teller dan rekening tujuannya luar kota. Yang kedua, dengan berita. Yang ketiga, kartu kredit. Keempat, virtual account. Kalau virtual account ini ada beberapa yang kena, ada yang tidak. Kita lanjut ke contohnya, guys. Nah, contohnya nasabah A transaksi di Pekanbaru. Rekening tujuannya rekening tujuan luar kota, kita anggap rekening tujuannya rekening Medan. Terus apakah dia mau input berita dan tidak input berita karena tujuannya sudah luar kota, maka tetap dikenakan biaya satu kali. Terus untuk sisi sebelah kanan bagian nominal, anggap dia mau store 1.200.000 rupiah. Karena rekening tujuannya luar kota, yaitu Medan, kita tanyakan ke nasabah. Bapak, ini rekening tujuannya luar kota, akan kena biaya 2.000.
2.000-nya ini mau dibayar tunai lagi atau dipotong dari setorannya. Jika dia bayar tunai lagi, terbilangnya kalian tulis sesuai yang dikreditkan, berarti Rp1.002.000. Tapi kalau nasabahnya bilang potong dari nominal setoran, berarti yang dikirimkan akan menjadi Rp1.000.000 karena 2.000-nya dipotong dari nominal yang tadi. Terus terbilangnya gimana? Terbilangnya mengikuti yang dikreditkan, berarti dari 1.002.000 karena dipotong 2.000 menjadi Rp1.000.000. Jadi terbilangnya itu sesuai yang dikreditkan ke rekening penerima. Kalau masuknya 1 juta, terbilangnya 1 juta. Kayak gitu guys. Nah, bagaimana caranya supaya tidak kena biaya bagi mereka yang ingin transaksi ke rekening tujuannya luar kota? Yang pertama, kalian bisa store tunai di ATM. Kan ada tuh ATM meja yang mesinnya tarik dan store tunai. Di situ bisa. Terus yang kedua, bisa melalui internet banking, terus dan mobile banking. Jadi kalau melalui fasilitas ini, kalian tidak dikenakan biaya. Yang dikenakan biaya itu hanya transaksi di tellernya saja. Saya rasa sudah semua. Jadi begitulah informasi yang dapat saya bagikan mengenai slip setoran dan cara pengecekan atau pengisiannya. Jika dari yang saya sampaikan tadi ada yang salah atau yang kurang tepat mengenai biaya, mengenai pengisian, cara pengisiannya, kalian boleh kasih info yang benarnya di kolom komentar. Jika ada pertanyaan juga boleh tanyakan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain supaya mereka juga mendapatkan manfaat dari info mengenai setoran BCA atau bukti setoran BCA. Sekali lagi saya ingatkan supaya kalian subscribe supaya nggak ketinggalan info-info terbaru mengenai bukti BCA di channel ini. Terima kasih, saya Hendra. Assalamualaikum.